Shalom. Selamat pagi. Ini exactly sudah jam 12. Kita akan meneruskan ide kita membahas tentang synchronization. Itu temanya kita. Bagaimana kita menyesuaikan diri kita dengan kehendak Tuhan. Nah, hari ini mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca kitab Injil Matius pasal yang ke-11. Kita akan baca ayat 25 mulai. Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang sering kita bacakan. Tentu ayat-ayat ini paling sering dibacakan dimulai ayat yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-30. Kita akan baca ayat yang ke-25 sebab ini adalah sebuah konteks yang lebih tepat. Mari saya taruh dulu latar belakang dari Matius pasalnya yang ke-11. Jadi di Matius pasal 11 ini Tuhan Yesus berbicara tentang beberapa hal. Secara khusus Tuhan Yesus coba beritahukan kepada kita tentang posisi Yohanes Pembaptis di dalam kerajaan sorga. Nah, kalau saudara baca dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-19, saudara kemudian menemukan di dalamnya tentang Yohanes Pembaptis. Ya, di ayat-ayat tersebut Alkitab beritahukan kepada kita sejak Yohanes Pembaptis sampai kedatangan Yesus, kerajaan Allah diberitakan, betul ya? Jadi kerajaan Allah kemudian jadi tema utama dalam pemberitaan mereka. Yohanes datang dan tidak cocok dengan cara berpikirnya. Saya percaya bahwa kadang-kadang lawatan Tuhan tidak datang seperti yang kita mau. Benar kan? Tidak. Tuhan kadang-kadang datang kepada kita tidak seperti yang kita bayangkan. Tuhan bisa datang kepada kita dengan cara yang sama sekali berbeda, betul kan? Coba ya. Kalau Yohanes Pembaptis itu di zaman sekarang, saya yakin gak ada gereja yang mengundang dia. Dia datang pakai baju cuma baju kulit unta, dia kemudian ikat pinggangnya kulit unta, kemudian makanannya adalah belalang dan madu hutan. Jadi kalau saudara mau lunchtime dengan dia, sebabnya susah, dia minta tolong belalang atau piring. Ya. Nah, ya, tentu ada tafsirannya mengenai hal tersebut. Saya tidak akan mengarah ke situ, tapi hidupnya begitu berbeda. Kita bilang dia punya berita cuma satu aja. Percobalah kamu, sebab kerajaan surga sudah dekat. Baiknya. Bahkan ada yang Taurat yang berkata, hai kamu ditulen udah berudang. Baiknya. Kita tidak suka dengan dikhotbah karena khotbahnya keras, khotbahnya kasar. Kalau kita dengar kita akan berkata, wow, pengkhotbah ini marah-marah terus, gitu kan? Tapi itu yang sebabnya. Nah, Alkitab bilang buat kita bahwa di situ kita menemukan hikmat Tuhan. Bahwa hikmat Tuhan itu enggak dilihat menurut kita mau terima apa enggak. Hikmat Tuhan kadang-kadang datang cuma kali ini kita cukup rendah hati untuk menerimanya. Itu aja sederhana. Nah, kemudian ayat 20 sampai ayatnya yang ke-24, di situ Yesus beritahu beberapa kota yang telah dikasih kesempatan untuk menerima hikmat Allah, menerima kerajaan Allah, tapi mereka menolak hal tersebut. Sudah bisa lihat beberapa kota tersebut. Ada Korazin namanya, ada Bethsaida, ada Tirus, Sidon, ada beberapa kota-kota yang lain, Kapernaum, yang Yesus sendiri jadikan kota-kota tersebut sebagai tempat pelayanannya. Dia mereka dikasih kesempatan untuk kemudian bisa menerima kerajaan Allah. Tapi apa yang terjadi? Mereka menolak kerajaan Allah itu. Nah, makanya di ending daripada ayat tersebut, perikop tersebut, ayat 24, Yesus berkata begini, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Itu ayat 24. Lihat ya? Jadi kemudian Yesus beritahu bahwa ada masalah dalam penerimaan. Nah, di dalam khotbah yang bakal saya sampaikan kepada saudara hari ini adalah saya ingin menunjukkan kepada kita bagaimana kita bisa welcoming the kingdom of God every day in our lives. How we welcome the kingdom to actually come and rule in our life. Bagaimana kita menyambut kerajaan Allah untuk memerintah dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak jadi seperti kota-kota tadi, Tirus, Sidon, Bethsaida, Kapernaum, kota-kota yang Yesus selalu lewati untuk dia beritakan Injil. Justru kota-kota tersebut adalah kota-kota yang menolak kerajaan Allah itu. Nah, di dalam ayat-ayat yang kita baca nanti, kemudian Yesus beritahu beberapa aspek. Kita akan baca ayat 25 sampai ayatnya yang ke-30. Saya baca ayat 25 pada saudara, sudah baca ayat 26 sampai ayat yang ke-30. Siapa? Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa
tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ayat 26. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan. Ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang sudah biasa dibaca, dan seringkali orang membacanya keluar konteks. Orang membacanya begini, kamu yang sibuk kerja dari Senin sampai Jumat, yuk hari Minggu mari datang kepada Tuhan. Tuhan akan kasih kelegaan kepadamu supaya minggu depan kamu segera lagi kerja lagi, capek lagi. Ya, jadi Tuhan di sini datang cuma sebagai apa? Amusement center buat kita. Kalau kita capek, dia hibur-hibur kita, dia sayang kita supaya di hari Senin sampai hari Jumat kita oke lagi, kemudian kerja lagi. Jadi kemudian sepertinya Tuhan itu cuma tempat di mana kita buang rasa lelah kita supaya kita segar kembali. Begitu kan? Nah, kalau baca ayat 28 yang sering kali dikatakan oleh para pengkhotbah masa kini, kita temukan itu idenya. Tapi sebenarnya idenya bukan itu. Idenya begini, bahwa Tuhan mau menyatakan kepada kita kerajaannya. Kita mau terima apa tidak tergantung kesiapan kita. Coba kita baca ayat 25. Pelan-pelan banget. Ayat 25 kita baca pelan-pelan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa. Kata bersyukur itu adalah agaliao. Itu bahasa Yunani-nya adalah agaliao. Itu punya pengertian adalah Yesus melompat memuji Tuhan sambil berputar-putar. Itu namanya agaliao. Jadi Yesus seperti menari di hadapan Tuhan. Dia berkata begini, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu. Apa itu semuanya? Kerajaan Allah. Semua yang kau nantikan itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang-orang kecil. Jadi ada yang Tuhan menyatakan buat kita yang ternyata tertutup bagi orang bijak dan orang pandai, tapi dia singkapkan kepada apa? Orang-orang kecil. Nah, kalau bicara orang-orang kecil di sini, tentu tidak berbicara, oh Tuhan cuma berpihak kepada orang miskin, orang susah, orang terbuang. Bukan itu isunya. Isunya adalah orang-orang seperti inilah yang reseptif terhadap Tuhan. Setuju? Makanya dia bilang begini, kata yang dipakai adalah orang-orang kecil. Oke, mari kita bahas sedikit tentang orang-orang kecil. Apa yang dimaksud dengan orang kecil? Di Alkitab kata ini muncul berkali-kali. Di Perjanjian Baru kata ini muncul berkali-kali. Yang pertama, mereka adalah bilangan orang-orang yang disebut orang-orang yang outcast, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang termarginalisasi, orang-orang yang dianggap tidak layak masuk dalam komunitas. Ingat, Tuhan peduli orang-orang yang kayak begini. Tuhan peduli pada orang susah. Injil Yesus Kristus bukan hanya untuk orang kaya. Injil Yesus Kristus untuk semua orang. Injil Yesus Kristus kerajaan Allah adalah untuk semua orang yang memerlukannya. Itu dia. Dan Alkitab bilang bahwa kita orang-orang kecil ini adalah bahasa yang Yesus pakai untuk menunjukkan orang-orang yang terbuang. Yang kedua adalah golongan orang-orang yang tak berpendidikan dan bodoh. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah orang-orang yang dianggap lemah. Golongan seperti janda-janda, yatim piatu, orang asing. Itu disebut sebagai apa? Orang-orang kecil. Setuju? Kita bahas apa? Yesus punya hati tertarik kepada mereka. Harusnya gereja masa kini juga, kita juga masa kini harusnya tetap memperhatikan mereka. Saya kasihan sama orang miskin kadang-kala. Ada orang yang pakai orang miskin cuma untuk cari dana, dananya diambil, orang miskin tetap miskin, kira-kira kayak gitu. Di Indonesia ada orang dengan modal stempel dan modal komputer dan modal kop surat, mereka jalan kemana-mana untuk kemudian kumpulkan dana yang pakai foto orang di Papua lah, pakai foto orang di mana lah untuk dapatkan dana. Saya bilang begini, bukan kalau minggu lalu jujur
berarti. Bocor saya tahu ya. Dia memang bekerja untuk hal tersebut. He works really hard for that. Yang saya maksud, ada orang yang kayak gitu. Mereka mau menunjukkan kepedulian yang sebenarnya bukan itu. Tuhan mau berikan kepada kita bukan cuma pemerataan sosial. Tuhan mau berikan kepada kita kerajaannya. Dia mau berikan kepada kita pemerintahannya. Di mana dalam kerajaan Allah bukan soal makan dan minuman, tapi apa? Damai sejahtera, sukacita dan kebenaran oleh Roh Kudus. Itu yang Tuhan mau berikan buat kita. Betul? Nah, kita bilang buat kita ini. Itu seksi ayatnya supaya kita lihat bahwa yang dimaksudkan kelompok kecil adalah orang-orang yang terbuang. Coba. Masih ingat nggak cerita ini? Pada akhir zaman nanti orang di dunia ini akan terbagi dua, kambing dan apa? Domba. Tidak ada yang di tengah. Dombing nggak ada itu. Nggak ada binatang namanya dombing. Jadi yang ada cuma domba atau kambing. Dombing perubahan. Jadi nanti ada kalangan kambing, ada kalangan domba, betul ya? Matius 25. Apa yang terjadi di sini? Ceritanya begini. Tuhan datang pada mereka, kemudian Tuhan berkata kepada golongan kambing. Kambing, waktu aku lapar, kamu tidak beri aku makan. Waktu aku haus, kamu tidak beri aku minum. Waktu aku bertelanjang, kamu tidak beri aku pakaian. Waktu aku dalam penjara, kamu tidak datang menjenguk aku. Waktu aku sunyi seperti itu, dia bilang. Kambing berkata begini, kapan kami lihat Tuhan lapar? Kapan kami lihat Tuhan tidak berpakaian? Kapan kami lihat Tuhan dalam penjara? Kemudian Yesus berkata seperti ini. Sebab apa saja yang kamu tidak lakukan kepada apa? Sesama. Orang-orang kecil ini. Terjemahan ini juga orang-orang yang hina ini. Coba kita lihat. Terjemahannya supaya sudah tahu yang dimaksud di situ apa. Coba kita lihat. Matius pasalnya yang ke-25. Biar sudah punya perbandingan kalimat yang ditulis di situ. Oke. Sebab waktu aku lapar, waktu aku haus, kita baca ayatnya yang ketiga, ayatnya ke-40 saja. Oke. Ini terjemahan yang adalah saudaraku yang paling hina. Oke. Dan lagi itu jawab mereka, aku berkata kepada sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang daripada saudaraku yang apa? Paling hina. Itu terjemahannya sama dengan kelompok kecil, orang-orang kecil. It's the same word. Kata yang dipakai adalah orang-orang terbuang. Betul? Setuju? Oke. Satu ayat lagi saya mau tunjukkan kepada saudara. Kenapa justru orang-orang ini yang disebut sebagai orang-orang yang bakal menerima? Ayat ini unik banget. Lukas 12 ayat 34. Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 34. Salah. Coba 32. Ini dia. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah apa? Berkenan memberikan apa? Kerajaan itu. Oke, baik. Jadi Bapa berkenan. Di ayat yang kita baca tadi muncul kata yang sama kan? Karena kau meningkatkannya kepada orang-orang kecil. Itu ayat 25, ayat 26. Itulah yang berkenan kepadamu, ya Bapak, betul kan? Lihat kita baca tadi, statementnya sama. Berkenan kepada apa? Ya Bapak, itulah yang berkenan kepadamu. Matius 11 ayat 26. Kata ini selalu muncul berkali-kali. Kata ini sama juga dengan kata yang muncul di Injil Matius pasalnya kelima, ayatnya yang ketiga. Ucapan bahagia. Apa ucapan bahagia yang pertama? Berbahagialah orang yang apa? Yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Kata di sini adalah orang yang membutuhkan Tuhan. Orang yang ada sesuatu dalam diri yang mereka butuhkan. Dan bukan mungkin yang Tuhan bilang ini. Mereka membutuhkan sesuatu, tapi karena mereka membutuhkan, mereka desperate membutuhkannya. Yang paling parah adalah orang yang merasa mampu kan. Kalangan DF merasa mampu, tidak butuh apa-apa. Kalau ditanya butuh Tuhan enggak, ngapain sekarang butuh Tuhan? Mau disembuhkan, Medicare ada, ngapain? Tuhan bukan terlalu penting. Ada Medicare, ada Medibank, ada semua medi-medi itu. Buat apa saya cari Tuhan? Jadi kemudian kita kehilangan itu tuh, the sense of urgency towards God. Kita nggak punya lagi sebuah keinginan untuk berharap kepada
mereka butuh Tuhan. Itu borderline. Itu sudah bagian paling bawah sudah. Pada batasan inilah saudara bakal tahu saya butuh Tuhan atau tidak. Nah, ini dasarnya. Kalau kita tahu bahwa kita tidak butuh Tuhan, kita juga nggak akan cari Tuhan kok. Kenapa orang nggak cari Tuhan? Merasa tidak butuh Tuhan ya. Mengapa ketika kita dalam keadaan terdesak kita kemudian tidak cari Tuhan? Karena kita rasa kita sanggup dengan kemampuan kita. Tuhan masih belum perlu ada di situ. Dan biasanya kita harus mengalami pengalaman dijepit terlebih dahulu. Siapa yang tahu bahwa kadang-kadang kita mengalami, saya pakai bahasa ini, hati-hati kan saya pakai. Kita mengalami kemerosotan. Bilang kemerosotan. Hukum kemerosotan kita nggak suka. Kita mau, kita suka kan kalau diberkati. Kamu akan naik terus dan tidak pernah turun. Kamu naik, tidak pernah turun. Berkati tidak pernah naik terus. Enggak. Terus kita berpikir begini. Pernah kita berpikir sukses dan memuliakan Allah. Saya udah lihat banyak orang. Biasanya kalau dia sukses, ya dia memuliakan Allah. Tapi ada juga diri yang dimuliakan sedikit. Pernah sih? Saya telah lihat orang begitu dia sukses, cara Tuhan untuk kemudian mempermuliakan namanya kalau gini, biasanya dia orang ini mengalami kemerosotan dulu, merosot dulu di kesuksesannya, baru kemudian Tuhan pakai waktu Tuhan angkat kembali dia. Pernah lihat deh kayak gitu? Saya udah lihat paling banyak yang kayak gitu. Kalau dia berhasil, pas Tuhan pakai, kenapa bangkrut? Begini, sederhana. Hukum kemerosotan perlu. Sebab kalau manusia lahirnya kita nggak merosot, kita tetap mengandalkan manusia lahirnya kita. Kalau manusia daging kita nggak merosot, kita tetap mengandalkan manusia daging kita. Kita merasa kita tidak butuh Tuhan. Halo? Tapi begitu ini mengalami kemerosotan dan kita mulai butuh Tuhan. Sebab ini prinsip Alkitab. Coba kita baca prinsipnya. 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16. Second Corinthians 4:16. Is it there? Ya, oke. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami sebagai nama, itu hukum kemerosotan gak enak banget. Tapi merosotnya manusia lahiriah kita biasanya dibarengi dengan apa? Bertumbuhnya manusia rohani kita. Manusia lahiriah kami merosot, namun manusia batiniah kita mengalami apa? Diperbaharui dari sehari ke sehari. Manusia yang diperbaharui inilah yang kemudian kerajaan Allah memerintah di situ. Di situlah kemudian kita akan menyatakan kemuliaan Tuhan di situ. Makanya kadang-kadang kita perlu mengalami apa yang disebut dengan ini, merasa sepenanggungan dengan orang-orang susah. Halo? Saya sudah ketemu banyak orang. Saya sudah ketemu orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Saya paling banyak ketemu bekas konglomerat itu paling banyak. Mereka jaya sekali. Tadinya apa aja. Begitu mereka mau dipakai oleh Tuhan, apa yang Tuhan buat untuk mereka? Merosot. Dicuci bersih dulu semua mereka, dibereskan dulu semua mereka. Sebab Tuhan mau orang mempermuliakan namanya bukan dengan ide manusia. Orang mempermuliakan namanya dengan ide Tuhan, dengan kualitas Tuhan, dengan cara Tuhan. Setuju gak? Tuhan bereskan hukum kemerosotan terjadi. Jadi kalau dia tanya ini, siapa yang dimaksud dengan orang-orang miskin, orang-orang kecil ini? Adalah orang-orang yang berkata kepada Tuhan begini, I cannot do anything without you, Lord. I need you desperately. I want you more than anything. Aku butuh Tuhan lebih daripada apapun. Itu sikap hati. Tidak peduli kita punya apa kita nggak punya. Ada orang sudah nggak punya masih sombong banget. Miskin tapi sombong. Itu susah kan? Orang-orang berada sombong barangkali masih masuk akal. Orang miskin itu sombong itu susah. Saya susah mengerti. Tapi yang saya maksudkan adalah begini. Itu adalah bentuk pengertian dari dalam. Makanya itu disebut buat mereka ini. Tuhan tutupi semua bagi orang kaya, orang bijak, orang
pandai, dia sikapkan pada orang kecil. Orang kecil yang cuma berkata begini, saya nggak bisa, saya cuma bisa berharap pada Tuhan, bukan yang lain. Itu orang kecil. Tuhan sikapkan buat kita. Apa yang Tuhan sikapkan? Dia sikapkan kerajaannya. Dia bukakan pemerintahannya. Dia bilang, kalau kamu memang seperti ini, aku akan memerintah atas kehidupan. Dan ini prinsip kerajaan Allah. Di mana kerajaan Allah di situ, kehendak Allah dinyatakan di situ. Di mana kerajaan Allah memerintah di situ, ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita oleh Roh Kudus memerintah dalam kehidupan kita. Kita kemudian mulai rasa berbeda. Ada satu hal lagi yang lain yang luar biasa. Sebab begitu orang mengakui keberadaannya, disitulah ini awal dari kerendahan hati mulai muncul. Kerendahan hati bukan muncul karena direndahkan. Kerendahan hati muncul ketika kita tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan mencipta, kita ciptaan. Betul? Kerendahan hati dimulai dari sebuah kesadaran, bukan dimulai dari ada apa tidak punya apa-apa, bukan. Kalau kita tidak punya apa-apa, ataupun kita punya apa-apa, itu belum menentukan bahwa kita rendah hati atau tidak. Tapi kesadaran mengenai hal tersebut, apakah saya tahu siapa saya di hadapan Tuhan. Begitu kita sadar hal tersebut, Tuhan akan berkata begini, welcome to my kingdom. My kingdom will start in you. Kerajaan Allah mulai memerintah dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita sudah mulai mengenal diri kita, mengenal diri kita. Kalau sudah kenal diri kita, proses mengenal Tuhan mulai lebih gampang. Coba kita baca sekarang ayat 27 dari Matius 11 tadi. Matius 11 ayat 27. Matius 11 semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi Tuhan akan menyatakan pengenalan akan Allah buat kita. Stop dulu sebentar. Kalau saudara bisa mengenal Allah, kalau saya tahu itu dinyatakan kepada saudara, bukan karena saudara pandai, bukan. Saya belajar teologi banyak. Saya masuk sekolah Alkitab, saya masuk sekolah teologi. 3 bulan saya masuk sekolah teologi. Alkitab pengen saya buang di tempat sampah karena saya rasa saya tidak bisa mengerti isinya. Sebab kita tidak bisa mengerti kalau cuma mau soal belajar. Enggak. Kalau Tuhan nyatakan dirinya, baru kita dapat mengerti. Jadi kalau saudara bisa mengenal Tuhan, bersyukurlah. Itu yang Yesus lompat-lompat pelaga Leau. Karena Yesus berkata begini, now there is a chance for people to know God. Sekarang ada kesempatan orang untuk mengenal Allah. Sebab Tuhan menyatakan dirinya untuk kita. Jadi kalau kita bisa mengenal pribadi Tuhan, bersukacitalah. Itu harga lebih mahal daripada apapun. Ada orang mau beli pengenalan dengan uang, ada orang mau beli pengetahuan dengan uang. Tidak bisa. Yang satu ini tidak bisa dibeli dengan uang. Yang satu ini tidak bisa dibeli dengan ketaatan agamawi. Yang satu hanya bisa dibeli dengan jalan begini. Saudara datang kepada Tuhan dan jadi seperti orang kecil tadi, sambil berkata, "We cannot do anything." Dan Tuhan berkata begini, "Let me start from there. I will reveal myself to you." Haleluya. Dia berkata ini, yang kepadanya anak berkenan memberikan. Ingat, mengenal Allah adalah apa? It's a welcoming call to the life eternal. Sekali lagi, mengenal Allah adalah kehidupan yang kekal. Setuju? Ya. Betul? Kasih ingat lagi aja. Yohanes 17 ayat 3. Coba ingatin lagi. Mengenal Allah itu adalah hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Jadi sebenarnya mengenal Allah itu hidup yang kekal. Kalau saudara mengenal Allah, itu berarti saudara sudah ada di jalan yang benar. Amin. Maka kita perlu bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Sekarang kita akan masuk kepada ajakan dulu selamat. Makanya Tuhan Yesus bilang kepada kita, yang capek mengenal Tuhan dengan upaya sendiri, yang udah capek, udah lakukan kerja agama, udah lakukan semuanya,
udah percaya yang macam-macam. Yesus berkata gini, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Itu beban agama yang dimaksud, bukan cuma kerja harian. Yang dimaksud kamu udah sibuk dengan keinginanmu sendiri untuk mencari keselamatan, mengejar damai sejahtera, ingin mencari kehidupan yang gak sebenarnya ini. Sudah. Kamu yang capek adalah ini. Marilah kepadaku. Sebab cuma aku yang bisa memberi itu untuk kamu. Makanya dia berkata gini, marilah kepadaku, hai kamu yang lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan apa? Kelegaan kepadamu. Haleluya. Nah sekarang bagian kita, panggilan ini sekarang adalah bukan lagi panggilan untuk menerima kerajaan. Kan sudah terima kan? Selebihnya adalah panggilan penyesuaian. Selebihnya adalah the call of synchronizing lifestyle. Selebihnya adalah kita dipanggil untuk sinkronisasi kehidupan kita dengan kehidupan Kristus. Makanya kata ini muncul, pikulah kuk yang kupasang. Ayatnya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Bilang dulu, pikulah kuk, belajar. Pikulah kuk, belajar. Tidak ada pembelajaran tanpa memikul kuk. Memikul kuk harus datang terlebih dahulu, baru kita bisa mulai belajar. Ada orang langsung belajar tanpa memikul kuk. Sorry, that is not the way with Jesus. Kita harus pikul kuk dulu, baru kita dapat belajar dari dia. Apa itu pikul kuk? Pikul kuk ini adalah ide. Nanti tema campnya kita ini, pikul kuk. Udah tahu nanti kita akan bahas nanti dengan Pak Ivan, dengan Pak Joni. Kita akan coba duduk untuk kemudian cari tema yang paling pas. Tapi pengertian memikul kuk, tahu kuk ya? Itu yoke bahasa Inggrisnya. Yoke itu adalah alat untuk menyatukan dua penarik beban, baik kuda ataupun lembu. Yang biasa dipakai ini adalah lembu. Kuk dipasang untuk menarik bajak atau menarik beban apa aja. Nah, biasanya yang terjadi ini dua. Di Indonesia ini cuma satu, tapi kuk itu adalah untuk mengendalikan jalannya supaya jalannya lurus, karena ada dua binatang di situ kan. Itu yang pertama supaya jalannya sama-sama, supaya binatangnya enggak tiba-tiba yang kiri belok ke kiri, yang kanan belok ke kanan, itu nggak bisa kan? Bisa dipasang kuk supaya bisa jalan apa? Berjalan searah, memikul beban bersama. Nah, sebenarnya mengapa dua? Ingat Yesus bilang ini, pikulah kuk yang kupasang. Nah, yang dimaksud kita memikul kuk ini bukan kuknya kita loh. Kita memikul bersama kuknya Yesus. Bilang dulu, kuknya Yesus. Nah, jadi kita dipasangkan kuk bersama dengan Yesus. Jadi kalau ada dua lembu, Yesus menjadi lembu senior, kita menjadi lembu apa? Junior. Tahu nggak tugasnya lembu junior kalau pertama baru diajar? Ngikutin aja. You don't have to think, you don't have to try to do your own strength. What you do is just to follow. Ikutin aja, flow, latihan. Ikutin dia ke kanan, kami ikut ke kanan, dia ke kiri, kami ikut ke kiri, dia lurus, kami ikut lurus. Ikutin aja bersama dengan dia, flow together. Itu yang disebut dengan kita satu kuk dengan Yesus. Udah satu kuk belum dengan Yesus? Kita heboh pikir kuk kita sendiri. Kita heboh tiap datang pada Tuhan. Tuhan, ini kuk saya. Bil rumah, bil sakit, bil telepon, bil anak sekolah. Pak, Tuhan kata hello. Hey, come on. Ingat, itu yang menurut Matius pasal yang ke-6. Kita disuruh jangan khawatir. Mau nggak hidup dalam kerajaan yang free friend? Kita sebut sebagai free stress kingdom. Mau nggak? Free stress kingdom itu begini. Saudara tidak perlu pikirkan hal tersebut. Pengertian saya tidak pikirkan begini. Saya tidak perlu pikir sampai saya nggak tidur, sampai saya tekanan darah jadi naik, sampai kemudian saya marah-marah cuma hal tersebut. Saya sikut orang lain, saya kerja lebih keras, saya mulai menggerutu siang dan malam. Kalau kita semua punya lifestyle berubah gara-gara semuanya itu berarti saudara sedang dikuasai oleh kekhawatiran.
Kekhawatiran datang sebelum sakit mah, nomor di situ. Kekhawatiran datang sebelum saudara tinggi naik. Kekhawatiran datang sebelum stres. Kekhawatiran datang sebelum kita mulai start swearing. Kekhawatiran mulai datang terlebih dahulu sebelum kita mulai panas hati terhadap orang lain. Kekhawatiran nomor dahulu. Makanya dia bilang ini, jangan khawatir. Close that book. Bukan berarti kita tidak punya masalah. Ada. Tapi bisa saja punya masalah tanpa khawatir. Bisa. Tergantung pilihan saudara. Ya kan? Karena begini, saudara tidak akan berubah satu hari kehidupanmu ini dengan keluhan. Saudara akan berubah kalau kamu besok, utangmu tidak berkurang, nolnya di belakang, kamu sudah menutup sepanjang hari. Enggak. Komanya tidak pindah cuma karena saudara kemudian mengurutu. Enggak. Ya, kehidupan saudara tidak berubah cuma karena saudara mengurutu. Jawabannya. Ada orang yang mau tinggal dalam kepahitan. Orang kepahitan itu orang paling bodoh di dunia itu. Makanya ada istilah kan, orang kepahitan dia minum racun berharap orang lain yang mati gitu. Sama. Sama dengan kita. Kita mengeluh berharap karena keluar kita membayar semua bil kita gitu kan. That is nothing. Yesus cuma bilang begini, bagian kita adalah coba kita follow through aja dulu. So gini, kalau jiwa kita sudah mulai tenang, potensi kita akan gampang keluar. Kita kemudian lebih gampang berdoa, lebih gampang kita exercise spiritual authority, lebih gampang kita kemudian melihat jalan-jalan keluar daripada ini dusty. Kita itu clouded by our own. Kita punya doubts, kita punya kekhawatiran, kita punya apa tadi saya bilang maksud itu, kita punya semua kejengkelan dan kemarahan kita karena kebutuhan kita akan menjadi kenyataan. Yesus bilang begini, oke, ini singkirkan kau, yuk saya kasih kau, saya buat kamu. Sebab kupnya Yesus ini lagi ringan. Kenapa ringan? Sederhana. Sebab dia pikul barang sama kita. Mari saya beritahu salah satu nama dari Tuhan. Salah satu nama dari Tuhan di Alkitab adalah dia menanggung bersama dengan kita. He carry our burden together. One of the name of God is He is the carrier of my burden. Salah satu nama Tuhan di Perjanjian Lama adalah Dia yang menanggung bebanku, Dia yang menanggung kesulitanku. Tuhan suka menanggung bersama dengan saudara. Kenapa kita rasa berat? Kita pikul sendiri, kita punya masalah. Ya pikul sendiri, berat sendiri, mati sendiri, stres sendiri. Dia berkata, pikulah bersama dengan aku dan lihat jalan Tuhan. Saya yakin Tuhan mau kita memulainya supaya kemudian kita dapat belajar dari Dia. Ingat, tujuan memikulku, tujuan memikulku bukan untuk mendapatkan jalan keluar. Tujuan memikulku supaya kita dapat belajar. Ulang. Tujuan memikulku supaya kita dapat apa? Belajar. Dan mata kuliahnya dari dulu tidak banyak-banyak, lemah lembut dan rendah hati. Sebab tujuan pembelajaran dengan Tuhan cuma satu, sampai kita menemukan kehendak Allah dalam kehidupan kita, mengertinya, melakukannya, menjalaninya, menghidupinya dalam kehidupan kita. Itu tujuannya. Kalau kita belum sampai di situ, yang lain tidak terlalu penting sebenarnya. Coba, kenapa kita mengalami kesulitan? Terus waktu kita lewat, ada kesulitan. Yang penting lewat. Bukan soal yang penting lewatnya itu. Sudah belajar apa di situ? Udah kenal Tuhan di situ apa enggak? Udah lihat Tuhan beracara pada kita apa gitu? Yang penting kita lewat. Haleluya. Untuk gua mati loh. Enggak. Tujuan pembelajaran itu supaya waktu kita lewat kita belajar dong. Ada sesuatu yang kita belajar. Bayangkan kita sudah ikut Tuhan puluhan tahun dan pernah belajar apa-apa. Maksudnya belajar apa? Ya masih hidup tuh, lo hidup gimana coba? Saya ketemu orang yang tidak pernah belajar apa-apa dari Tuhan. Ada seorang yang pernah Yakub. Coba ya. Saya challenge. Kalau saudara kemudian melakukan challenge ini, I'm ready to discuss with you anytime, kapan aja kita bisa discuss.
Coba pelajari kehidupan Yakub. I challenge you. Pelajari Yakub dari awal sampai waktu dia tua. Waktu tuanya Yakub di mana sih? Ada yang tahu? Waktu tuanya dia habiskan di Mesir sebagai pendatang karena anaknya Yusuf jadi perdana menteri. Dia dibawa ke Mesir. Tahu nggak waktu dia dibawa ke Mesir pertama kali? Untuk pertama kali beban kebohongan yang dia pikul untuk kurang lebih 20 tahun lamanya terlepas dari dia. Pernah nggak pernah dibohongi 20 tahun? Terus 10 tahun jawabannya. Dia kira anak Yusuf sudah mati kan? Tapi ternyata 19-20 tahun kemudian dia tahu anaknya itu adalah apa? Perdana Menteri di Mesir. And he was gila selama 20 tahun, man. Saya menanggung kebohongan ini. I have false belief in me. Saya telah percaya yang salah. Sementara dia jalan ke Mesir. Coba bayangkan, semua luka kepahitan, borong-borong dia terlepas dengan sendirinya. Dia jalan waktu dia berhadapan dengan Firaun. Sudah belajar dialognya. Dia berkata begini, seluruh jalan-jalan saya penuh batu dan duri. Saya cuma mau bilang buat Firaun, boleh nggak saya berkati kamu? Dan dia mulai berbuat dengan Firaun. Wow, untuk pertama kali loh Yakub berbuat setelah sekian lama. Mengapa dia bisa berbuat? Karena dia tinggal dalam dusta for 20 years. Saya bisa membayangkan itu. Ada bekas di situ. Kita kan beli mie Indomie rasa ayam, ini rasa perih, ini rasa ditipu. Ada kan? Bisa bayangkan nggak? Tapi Yakub kemudian berbuat atas Firaun. Dia kemudian menjadi sensitif. Waktu kemudian dibawa dua anak Yusuf buat dia, Manasye dan Efraim, masih ingat kan? Terus tiba-tiba dia tumpang tangan dengan tangan dia balik, yang kanan tumpang ke Efraim, yang kiri tumpang ke atas Manasye. Orang tanya Yusuf bilang, salah ini yang tua. Dia bilang, kagak. Kemudian dia mulai memberkati keduanya dengan cara yang berbeda. Dia kemudian mulai melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Mengapa dia bisa melihat sesuatu dengan cara yang berbeda? Karena bebannya dia tanggalkan sudah. Ada orang sampai hari ini ikut Tuhan masih dengan kacamatanya sendiri. Jadi Tuhan itu disuruh ikuti maunya dia. Semua soal-soalnya begitu. Dia mau begini, istrinya mesti ikut gitu aja. Tapi suaminya kalau di gereja, khotbah. Tapi begitu sampai di rumah, istrinya mesti ikut apa yang dia mau. Karena Tuhan dia tulis semua hasil pertemuannya dengan Tuhan. Cuma dia tidak pernah masuk kepada dua hal tadi itu. Tidak pernah masuk dalam pembelajaran dengan Tuhan. Dia tetap bawa pengetahuannya sendiri. Tujuan tadi, Yesus mau kita memberi kelupaan dari dia begini, supaya semua yang dalam kita kosong. Siapa yang tahu? Kalau kita kosong, lebih gampang diajar daripada kita berisi. Saya bikin seminar teman-teman. Di permulaan seminar saya selalu kutip pernyataan seorang yang bernama Tom Peters. Tom Peters itu adalah salah seorang ahli ekonomi manajemen yang terkenal, pembicara motivasi yang terkenal. Tom Peters berkata begini, the problem in every seminars is not to bring to them a new paradigm, but to throw away all the old paradigm who actually has become a big fortress in their mind. Itu yang perlu dibuang terlebih dahulu supaya yang baru bisa datang. Nah, jadi waktu dia bilang ini, pikulah kok yang kupasang, itu kita buang semua yang lama-lama supaya kita bisa menyesuaikan diri dengan dia. Kalau sudah, baru kita bisa belajar. Sebab pembelajaran cuma ada dua, lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut punya pengertian sederhana, berasal dari bahasa Yunani praos. Praos itu artinya adalah tidak memaksakan kehendak sendiri. Power under control. I have the ability, I have the power, but I can control my power. Can you control your power? Can you? Or you just want to show off your power? Gak tahu siapa saya. Kita mau tunjukkan kemampuan kita. Kadang-kadang kita begitu. Seorang pendeta diundang bareng sama saya. Kita sudah tahu kita bakal melayani tempat sama-sama. Tapi tiba-tiba karena budget dari pengacara, dari penyelenggara ini kurang, jadi dia bisa tanggung dua pembicara. Jadi dia
tetap tahan saya, Bapak ini dibatalin. Gitu kan? Dia dibatalin. Saya tidak. Jadi saya masih tetap berbicara. Jadi dibilang buat dia batal. Pemikirannya bahwa acaranya batal. Kan gitu. Tapi dia telepon saya kan nggak tahu ini terjadi. Sebetulnya saya masih bicara. Dia marah banget. Dia saking marah, seluruh pelayanan di gereja itu yang dia punya masih ada 3 kali atau 4 kali tahun ini, dia batalin semuanya. Dia nggak tahu siapa saya. Terus saya tanya pada diri saya, kalau saya dikasih begitu, apakah reaksi saya bakal kayak dia? Saya langsung baca, enggak. Saya tidak mau kayak dia. Melayani umat Tuhan, privilege buat saya. Itu bukan karena kita bisa. Itu anugerah yang Tuhan kasih buat kita bisa melayani orang lain. Oh my goodness. Bukan soal apanya kok kita bisa melayani orang lain yang Tuhan berikan kepada kita. It's a great privilege. Makanya jangan paksakan kemauan kita. Itu praus namanya. Praus itu gambaran seekor kuda liar yang ditangkap di hutan, kemudian dipasangin kekang. Tahu dikekang, kemudian dapat dikendalikan. Oh masih tetap liar, tapi bisa dikendalikan. Masih bisa terbang, terjang misalnya kemana, tetap sudah dapat dikendalikan. Power under control. Kita tidak tahu siapa saya. Gitu. Kalau rendah hati. Jadi sebenarnya artinya kelemah lembutan adalah apa? Tidak memaksakan kehendak sendiri. Coba sesuaikan dengan kehendak Tuhan. Tapi kehendak hati, tapenos itu bahasa. Tapinos bahasanya. Tapinos kira-kira itu kerendahan hati dalam bahasa ini. Tapinos itu apa artinya tapinos? Tapinos itu begini, bahwa kita tidak berupaya untuk menyodorkan apa yang kita tahu. Kita izinkan orang lain. Orang lain berbuat salah, kita kasih ruangan buat dia berbuat kesalahan. Perintah berbuat gini, bego, boleh gitu orang itu. Tahu nggak? Kadang-kadang kita nilai orang berdasarkan kesalahan yang dia buat. Setuju? Sekali salah, ya bego, enggak, mau pakai uang ini. Ya kan? Orang bisa buat salah, ya ampun. Kita semua bisa buat salah. Saudara buat salah, saya buat salah, kita semua bisa buat salah. Tapi kita nggak nilai orang berdasarkan kesalahan yang dia buat. Tuhan juga nilai kita bukan karena kesalahan kita buat kan. Kita selalu pikir Tuhan lihat gini. Jonathan salah. Nah, salah dia, udah. Saudara. Enggak dong. Tuhan nggak gituin kita kan. Kita buat salah, tapi tetap value kita mulia. Orang yang rendah hati itu begini. You give chance for other people to make mistakes, to do things different than you, but you still accept them just the way they are. Itu rendah. So, Yesus buat itu untuk kita. Terus dia bilang ini, kalau kita sudah belajar dari Yesus, itu akan bikin kita rasa banyak. Yang bikin kita suka aneh-aneh kenapa? Pandangan yang berbeda kan? Terus di rumah aku beda sama dia mungkin beda. Tidak bisa. Kita bisa rest. Kita bisa tenang. Jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan. Sebab bebanku itu kuku yang pas itu enak. Dan bebanku pun ringan. Yuk, hari pas hari kita belajar menyesuaikan diri dengan Tuhan. Menyesuaikan diri apa yang dia mau. Menyesuaikan diri apa yang dia inginkan. Anything can happen to us. Apa aja. Anything can happen to us. Good things, bad things is the same way lah. Kita suka ngomong, good things itu senang banget. Bad things, kita suka ukur. Bad things apa? Jangan-jangan Tuhan tidak mengasihi saya. Itu tetap Tuhan mengasihi saudara. Menurut saya sudah tidak mungkin Tuhan tidak mengasihi saudara. Sudah tidak mungkin Dia tidak mengasihi saudara. Dia mengasihi saudara. Dia tidak akan berubah lagi itu. Dia mengasihi saudara dengan kasih yang kekal. Apa arti kasih kekal? Selalu, always. Tidak pernah never. Maksudnya tidak pernah timbul di niat hati untuk tidak mengasihi saudara. Enggak.
berubah, Tuhan ikut berubah dengan situasi. Jangan-jangan Tuhan sudah situasi. Tuhan nggak berubah cuma situasi berubah. Tuhan nggak berubah cuma gara-gara ginjal sudah lebih besar satu daripada yang lain. Kira proses. Benar berubah kalau kemudian sudah merasa bahwa ada kencingkan soal apa gitu. Tidak ada masalahnya itu. Tuhan nggak berubah. Kita nggak merasa apapun. Yang penting ini, we learn something on faith. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang mau kita menyesuaikan diri dengan kehidupannya. Bersyukur gak sih? Kita lihat istri, suami, anak-anak kita, Tuhan tahu di sekitar kita untuk jadikan kita seperti kita kepada. I praise God. Saya mau beragaliau seperti Yesus. Lalu Yesus memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Itu kata dia baiklah, dia beragaliau. Sangat baik. Bersyukur cita karena kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.